Ya, oke, baik. Sambil menunggu yang lain, mungkin nanti masih ada yang bisa bergabung. Oke, ini dia soal pembukaan. Silahkan dicoba sambil menunggu yang lain. Ya, oke, silakan dicoba. Ya, oke, silakan dicoba. Ini buram ya? Oh, udah. Halo, cek Nadia. Halo. Oh ya, oke. Ya, oke, silakan dicoba soalnya. Ada dua cara sepertinya ya. Cara yang pertama pakai sifat rumus trigonometri. Maksudnya adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat, rumusnya apa? Nah, itu ada rumusnya. Sin dikali cos, kalau sudutnya sama juga ada rumusnya. Nah, jadi bisa pakai pakai rumus. Yang kedua pakai teknik. Iya. Ya, jadi di Intel. Gini lah. Nah, terus minta anjir Ya, oke. Dapat idenya? belum nggak? Sabar. Oke, lanjut. Kenapa? Nanti jadi sin X dong. X, sin 2X, sin 2X per 2. Ya, betul. Terus cara ngebalikin sudutnya lagi gimana ya? Biar jadi kayak kan 2X. Tangan itu apa? Hot sepertan, pos persin. Ya, betul. Ini susah. Ya, gimana?
Bahas Kak, bahas. Bahas. Oke, baik. Oke, baik, kita bahas soalnya. Nah, oh, sebentar, kameranya error ternyata. Ya, halo, kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, baik. Oh, error. Oke, sebentar, kameranya error. Sebentar. Ya, oke, baik, langsung kita bahas soal yang pertama. Tadi saya bilang bisa diselesaikan dengan rumus trigonometri, rumus kelas 11. Oke, yang pertama adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Nah, ini ternyata adalah rumus ya. Cos kuadrat dikurang sin kuadrat ternyata bisa berubah menjadi rumus apa? Cos 2x. Betul, cos 2x. Yang bawah sin dikali cos ada rumusnya ketika depannya harus ada angka 2 ya. 2 sin cos. Berarti kesimpulannya atas dengan bawah sama-sama dikali 2. Yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Karena kalau 2 sin cos baru bisa berubah menjadi sin 2x. Ya, betul. Di kirinya ada 2 ya. Berarti tambahin 2 sama dengan A. Ya, loh, ada pertanyaan? Ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah sekarang muncul cos per sin. Oke, sebentar saya pindah dulu. 2x per sin. 2x sama dengan 2-nya kali pindah ke kanan jadi bagi. Gitu ya. Cos per sin kurang enak. Supaya enak, saya balik jadinya adalah kalau dibalik sin per cos, saya balik sama dengan 2 per A. Kak Davi. Ya. Password wifi-nya apa Kak? Dimensi Oh, ada dimensi. Dimensi. huruf kecil. Iya. Ini. Dimensi nomor teleponnya. Nomor teleponnya 021. Pakai 021. Ya, pakai 021. Oh ya, bisa Kak. Bisa. Oke, baik. Ya, oke. Gimana? Lanjut. Oke, baik. Nadia, sampai sini paham? Ya, paham Kak. Oke, Oh, baik. diputar. Selanjutnya adalah sin per cos. Nah, ini kan bisa berubah jadi istimewa ya. Sin per cos berubah menjadi tan, betul. Jadi tan 2x sama dengan 2 per A. Nah, ternyata setelah menyatu, yang tadinya agak banyak menyatu, tapi sekarang kendalanya sudutnya malah jadi 2x. Sementara yang ditanya sudutnya x. Ya, berarti supaya jadi X lagi, tadi katanya dibalikin lagi, balikinnya pakai rumus tan 2X. Kebetulan ada rumusnya, yaitu tan 2X rumusnya 2 tan X. Nah, iya, 2 tan X per 1 min apa ini? 1 min Tan tan kuadrat kuadrat. X. Oke, sip. Nah, itu dia. Sekarang kita sudah ketemu sudutnya sama, yaitu sama-sama X, gitu ya. Oke, selanjutnya kali silang jadinya adalah 2A tan X. betul, 2A tan X sama dengan 2 min 2 min tan kuadrat X. 2 tan kuadrat X. Kuadrat. Oke, betul. Oh ya, ini bisa dibagi 2 ya. Kelupaan. 2-nya dicoret ya. Pindah ke kiri jadinya Tan kuadrat tan X kuadrat X, lalu ditambah sama dengan A. ditambah dengan tan A tan X. tan X min 2 sama 0. min Min 1. satu.
Ya, Oh, iya. semuanya tadi dibagi 2 ya. Halo? Tadi semuanya dibagi 2. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, ini dia. Faktornya agak ribet ya. Faktornya ribet gara-gara ada huruf A-nya ini ya. Bisa pakai kuadrat sempurna atau ya oke. Kak, bisa nggak Kak? Ini Eh, nanti hmm? dijadiin, jadi pakai rumus akar-akar aja gitu. Kan kot itu sepertan, Mm-mm. berarti Iya. kan sepertan kuadrat Iya, tambah tan kuadrat. iya. Oke, baik. Iya, paham. Tapi bentuknya nanti masih belum tan tambah tan gitu. Rumus akar-akar itu kan tan tambah tan ya. Iya, maksudnya coba di settingnya dari ininya yang di setting kodnya, kod kuadrat Ya, tambah tan pertanyaannya kan. kuadratnya gitu. Iya, saya juga sudah bayangin. Cuma kalau saya bayangin itu nanti bawahnya ada tan sendirian. Jadinya nanti dia terpaksa harus cari tannya. Oke, tapi saya melihat ada sesuatu, itu kan pertanyaannya kot tangen. Ya sudah, supaya muncul kot tangen, yang ini semuanya saya bagi tan. Semuanya saya bagi tan. Kalau dibagi tan jadinya Habis lah. Tan X. Tan tan X tambah X A tambah A min Oh, kot tangan. X. iya, min kot tangen. Ya, lu paham? Paham. Nah, karena yang ditanya kuadrat, ya udah berarti saya pindah si A-nya. Gitu ya. Oh iya. Yang ini saya kuadratin. Dikuadratin jadinya Tan kuadrat. Tan tan kuadrat kuadrat min 2 dua kali tan kali Kot. kot plus gitu. kot kuadrat. Halo? Kuadrat X. Paham ini? Kalau kuadrat. Iya paham. Tan sama kot tangen Satu. jadi Iya, satu. Satu. Jadi satu. Kuadrat tambah 2. Ya, betul. Jadinya adalah tan kuadrat ditambah kot kuadrat sama dengan Kuadrat tambah 2 kali Tambah 1 ya. Oke, baik. Pindah jadi plus. Ya, lo paham ini? Paham. Oke. Nadia gimana Nadia? Ya Kak. Oke, baik. Kalau kurang jelas ngomong aja ya. Oke, sebentar coba ini kok saya sebentar. Ini tadi saya bilang 2 cara. Saya mau coba nih cara yang kedua. Mudah-mudahan bisa. Karena kebayang 2 cara. Oke, cara yang kedua yaitu karena yang ditanya tan, kebetulan ini juga sin dengan kos kan bisa menyatu jadi tan. Menyatunya adalah kalau ada tambah kurang, apalagi tambah kurangnya di atas kan bisa dipisah. Jadinya kos kuadrat per Kuadrat X buat sin kos dikurang sin sin kuadrat kuadrat X per per sin kos. sin kos. Paham ini? Halo? Paham. Lo ini Yang ini kosnya kecoret. Jadinya Kos tan. kos persin ya. Kotan ya. kot. Kot tangan. Halo? Paham ini? Paham Kak? Paham. Sinnya kecoret, coret jadinya tinggal sin per kos apa? Tan ya. Wow, ternyata Tinggal kuadrat. jauh lebih efektif ya. Wow. Ya, betul. Ini tinggal dikuadratkan. Dikuadratkan jadinya A kuadrat min 2AB 2 kot tan ditambah B kuadrat tan kuadrat. Ya, halo? Paham ini? Paham Kak? Oke, baik, selesai. Oh, ternyata sama ya. Kot kuadrat ditambah tan kuadrat sama dengan A kuadrat 2 dikali 1 ya. Pindah ke kanan jadinya min. Jadinya plus ya. Plus 2. Ya, halo? Ada pertanyaan? Enggak Kak? Gimana? Nadia? Paham Nadia? Ya Kak. Oke, baik.
Oke, soal selanjutnya. Oke, baik. Kita masih menunggu-nunggu. Siapa tahu ada yang masih bisa bergabung. Oke, ini dia soal yang kedua. Silahkan dicoba. Inverse. Ya, bentuk fungsinya ternyata ribet. Udah ribet, inverse lagi gitu. Nah, kendalanya itu fungsinya, bentuknya ribet, udah ribet, ada inverse-nya lagi. Kalau inverse-nya dibuang masih Hanya ribet. 4. Wow, hanya 4. Baik, disimpan. Saya coba. Oh iya sama. F inverse X plus 1 per X min 1 sama dengan 4 per X plus 1. Lalu FA sama dengan min 1. Ya, oke. Bahas ya. Karena yang diketahuinya ribet, ini karena ribet inverse-nya dibuang. Kalau inverse-nya dibuang kan cara cepetnya diputer gitu ya. Halo, paham? Tapi kalau diputer juga masih ribet. Ya udah, kalau begitu yang saya main-main ini yang saya puter yang kanan. Ini kalau saya puter jadinya F-1 sama dengan A. Gitu ya. Tapi kalau diputer berubah jadi inverse. Oke, sip. F inverse min 1. Nah, ini sama-sama F inverse. Supaya F inverse min 1, X-nya berapa? 0. Bagus. X-nya harus 0. Yang ini kalau X-nya 0, jadinya F inverse F inverse 0. Min 1 Iya, min 1 ya. X-nya 0. Terus 4 per 1 ya. 1. Kan X-nya 0. 4 per 1 jadinya 4. selesai. F inverse min 1-nya 4 ya. Berarti A-nya berapa? Hanya 4. Selesai. Sip, bagus. Mantap, Khair. Ya, lo Mantap. ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal intinya ya. Oke, baik. Soal yang pertama. Soal yang pertama, saya masih lagi-lagi menekankan tentang akar-akar ya. Karena memang di SIMAK UI saya melihat agak lumayan banyak dan diulang-ulang soal pemahaman tentang akar-akar persamaan kuadrat. Oke, langsung saya bahas di sini sajalah. Nomor 1. Itu ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah X min 4 sama dengan 0. Dia bilang akar-akarnya P sama Q ya. Halo? P sama Q. Akar artinya apa? Halo? Kalau dimasukin Sama iya. dengan 0. Iya, betul. Habis. Akar artinya nilai X-nya. Iya, betul. Karena Oh, iya. akar artinya nilai X-nya, berarti boleh dimasukin nanti sama dengan 0, betul. Si P kalau dimasukin jadinya P kuadrat P kuadrat. tambah P min 4 sama dengan 0. Ya, paham ini ya? Ya, paham Kak. Oke, baik. Selanjutnya saya coba jabarkan yang ditanya. Yang ditanya 5P kuadrat ditambah 4Q kuadrat ditambah P sama dengan titik-titik. Ini sama-sama kuadrat. Nah, saya tempel nih. Maksudnya 4-nya saya keluarin. P kuadrat ditambah Q kuadrat. Q-nya ada 4, P-nya ada 4, masih kurang 1 lagi ya. Berarti ditambah P kuadrat tambah P. Settingnya begini. Halo, ada pertanyaan? Keren. Oke. Oke, settingnya begini ya. Jadi manipulasinya gini. Nah, ada rumusnya.
P kuadrat tambah Q kuadrat rumusnya apa? Halo? P tambah Q dikurang Bagus. 2PQ. Sip, kuadrat ya, min Oh ya. 2PQ. Loh ini itu ya. Ini itu berapa tuh? Betul. P kuadrat tambah P berapa? 4. 4 pindah ya. 4. Ya, halo? Paham? Nadia gimana? Halo Nadia? Ya, halo. Oke, kurang jelas ngomong ya. Lanjut, 4 dikali P tambah Q rumusnya min B per A ya. Min B per A. Jadinya min 1. Gimana? Paham ini? Terus P kali Q rumusnya apa? Dapat C per A. C per A. C per A. Jadinya min 4 ditambah 4. Oke, 4 dikali 1 8 9 ya. 36 tambah 4. Oke, selesai. Ya, halo? Ada pertanyaan? Gimana? Udah, Kak. tidak. Oke, baik. Soal selanjutnya, ini mau dicoba dulu atau gimana? Ya, soalnya saya ambil dari soal-soal asli SIMAK UI dan ya ini dia faktanya. Jadi memang sering diulang-ulang tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang ini tantangannya adalah X-nya pangkat 3 ya. Padahal diketahuinya pangkat 2. Tapi konsepnya sama. Akar artinya nilai X-nya. Oke, gimana? Langsung bahas? Bahas aja, Boleh, Kak. Kak. Oke, baik. Langsung kita bahas. Nomor 2. Nomor 2, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah X min 3 sama dengan 0. Akar-akarnya X1 dan X2. Akar artinya nilai X-nya. Berarti kalau dimasukin jadinya X1 pangkat 2 ditambah X1 min 3 sama dengan 0. Loh kok itu pangkat 3? Ya apa salahnya ini saya kali X1. Ini kedua ruas semuanya kalau dikali X1 jadinya apa lo? X pangkat 3, Iya, 1 pangkat 3. X1 X kuadrat min 3X1 sama dengan 0. 0. Paham ya? Paham, Kak? Oke, baik. Kalau yang X2 juga sama ya. X2 kuadrat ditambah X2 min 3 sama dengan 0. Oke, baik. Langsung yang ditanya. Yang ditanya adalah X1 pangkat 3 dikurang 4 X2 kuadrat ditambah 5. Langsung kayak tadi, X1 pangkat 3 apa tuh? X1 pangkat 3 apa tuh? Min X1 kuadrat ditambah 3X1. Ya, Bisa gitu. paham jadi begini? Pindah ruas ya. Halo, paham? Paham, Kak? Paham. Oke, baik. Dikurang 4 X2 kuadrat. Apa tuh X2-nya? Min X kuadrat min X2 Min X2 di min X2 tambah 3. tambah 3. Ya, paham ini? Paham. Oke, baik. Selanjutnya lihat. Ini X1 kuadrat. Saya setting begini. Minnya keluar. X1 kuadrat ditambah X1. Ini kreativitas aljabar. Ini ke sini udah sama. Ini ke sini apa? Nah, gimana? Kalau minnya masuk, ini settingan aja nih. Minnya masuk jadinya X1 kuadrat ya. Ya, Minnya masuk apa? min. Tambah 4. Nah, tambah Oh, 4 X1. Paham? oh gitu. Paham. Iya, ya. Paham. 4-nya masuk Tambah
4x2. Oh, nyambung. Istimewa. Terus Min Min? 12. 12. Sepertinya ada yang belum saya tulis. 5-nya ya. Iya. Oke, baik. 5-nya. Halo? Min Paham 7. ini? Paham Kak. Oke, lihat. Kak, ini Konsentrasi. direkam nggak ya? Kenapa? Direkam. Oh iya, direkam. Oh, ini. Saya rekam dari sini. OBB. Oke, lihat. Ini lihat. Iya, betul. Lihat ini. Ini. Itu. Ini. Itu. Oh iya. Apa tuh? Wah, keren. 3. Iya. 3. 3. Iya. Selanjutnya ada 4, ada 4. 4-nya Keluar. keluar. Tinggal tambah min B per A. Min B per A ya. Ya, halo? Paham? Yang kanan min 7. Jadinya min 3, 3, 4, min 7, min min 14. 10, min 14 ya. Ya, halo? Paham ini? Kak, kayak kalau misalnya kayak gitu tuh kayak ada tanda kayak gimana ya? Kayak ada kata kuncinya gitu nggak sih Kak? Kayak bisa langsung kepikiran di Saya sih itu memang gimana? biasanya tadi pertama pokoknya kalau akar artinya nilai X-nya. Ya udah yang ditanya setting aja supaya yang pertama ada rumusnya. Yang kedua mirip sama yang dimasukin gitu. Tapi tips dari saya, prioritas yang ada rumusnya. Maksudnya ini. Balik lagi yang ke tadi. Nah ini. Kenapa P kuadratnya enggak berubah jadi yang ini? Karena saya bilang tadi prioritas ada rumusnya. Kenapa P kuadratnya enggak begini? Prioritas ada rumusnya dulu. Kan P kuadrat tambah Q kuadrat ada rumusnya. Halo, paham? Paham Kak? Ya. Saya dari pengalaman gitu. Kalau saya prioritas ke sini, nanti kadang-kadang jadi malah susah gitu. Jadi prioritas ada rumusnya dulu. Baru kalau mentok hubungkan ke yang di sini, yang apa tadi? Arti dari akar-akar. Ya, halo? Paham maksudnya? Paham Kak? Nah, prioritas yang ada rumusnya gitu. Kalau ini kan nggak nyambung. Kita mau setting rumus malah susah ya. Halo? Paham? Paham. Ya sudah, saya setting pangkat 3 dari sini, dari terjemahan ini. Terjemahan apa tadi? Akar-akar. Ya, halo? Paham maksudnya? Oke, baik. Halo Nadia, gimana Nadia? Ada pertanyaan? Iya. Ya, Kak. Enggak. Ya, kalau kurang jelas ngomong aja ngomong. Itu dia soal nomor 2. 3 menit lagi mati otomatis, nanti langsung nyambung aja. Oke, soal selanjutnya. Nah, selanjutnya ini soal request. Ini soal dari Wulan ini, kiriman, tapi orangnya nggak bisa gabung ya. Oke, ini dia soal selanjutnya adalah soal SIMAK UI 2016. Kalau soal-soal seperti ini, yang penting adalah logikanya. Logika soal limit. Kenapa limit ada hasilnya? Karena bentuknya bukan larangan. Contoh. Lihat, saya bikin soal iseng, asal gitu maksudnya. Saya bikin soal asal. Misalkan saya bikin 3 dikurang X per, ini soal limit per X misalkan. Limitnya lupa ditulis. X-nya menuju 0. X-nya menuju 0, soalnya begini. Tapi ada hasilnya angka. Ini asal aja saya, asal doang. Cuma sekedar logikanya, logika soal. Limit kan kalau dimasukin nggak boleh 0 per 0 ya. Halo? Iya. Lihat kalau X-nya 0 dimasukin ke bawah 0 ya. Halo? Sebentar, ini saya kok hurufnya. Nah, hurufnya gini harusnya. Hurufnya kok sama X. Oke, dilihat ini. 3 dikurang A
dibagi X sama dengan hasilnya 5. X-nya 0. Semua soal limit kan caranya cukup dimasukin aja. Kalau X-nya dimasukin, apa yang terjadi? Nol. Bawahnya Hanya 0. Kalau bawahnya 0, atasnya harus 0. Karena kalau atasnya enggak 0 dibagi 0, nanti tahingga. Gitu ya? Halo? Atasnya harus 0 Tapi ya. bukan 0 per 0 nggak Limit boleh ya? itu, kenapa? 0 per 0 bukan yang nggak boleh, Kak? Betul sekali. Justru kalau nggak boleh itulah ngerjainnya pakai cara. Kalau pakai cara nanti ujung-ujungnya ada hasilnya, nggak 0 per 0 lagi. Makanya selama ini soal limit pakai cara karena 0 per 0. Kalau dimasukin nggak 0 per 0, ya udah selesai, itu hasilnya. Dimasukin misalkan min 7 per 0, selesai. Jawabannya min tahingga. Ini kok jawabannya bilangan angka. Jadi harus 0 per 0 ya. Kan kalau 0 per 0 ada hasilnya. Selesai. Berarti A-nya berapa? 3. A-nya 3. Betul, A-nya harus 3. Kan harus 0 per 0 limit itu ya, supaya ada hasilnya. Halo, paham? Apa? Oke, baik. Mau mati otomatis nih. Halo? Oh, enggak deh. Tinggal di Saya keluar dulu ya. Halo? Oh, Langsung iya, oke. istirahat. Kenapa? Halo? Langsung istirahat. Beberapa detik lagi. Hai, mati otomatis ya. Oke, baik. Kita langsung sambung ya. Ya, oke. Kita tunggu Nadia. Perlu nggak ganti-ganti? Kenapa ini bener banget? Dari SMA aja. Enggak ya gue. Yang ini tuh pernah pakai di SMA tapi gue baru gantinya. Ya, oke, baik. Nadianya sudah masuk. Nice. Oh, Ya, oke. Langsung. Halo? Udah, Kak? Oke, baik. Langsung saya bahas ya. Oke, langsung saya bahas nomor 3. Langsung saya bahas. Soalnya adalah, halo, kelihatan ya? kelihatan. Oke, baik. Langsung. Nomor 3, lim T menuju 0 A T kuadrat dikurang sin 6T T pangkat 3 dikali cos Cos kuadrat 3T, ada hasilnya min 18. Oke, saya akan jawab soal ini dengan mengabaikan berapapun hasilnya. Yang penting konsepnya logika soal tadi. Limit itu kalau dimasukin 0 per 0 atau bentuk larangan yang sering saya sampaikan, dia harus kalau bentuknya nilainya hasilnya bilangan, bentuknya harus bentuk larangan gitu ya. Contohnya yang tadi sederhananya, kalau hasilnya tahingga nanti A-nya bisa berapa aja. Tapi kalau tadi 0 per 0, nah, hasilnya bilangan. Maksudnya adalah, oke, langsung. Cara cepatnya adalah, dulu sering saya bilang, kalau ada bentuk sin dengan tan, langsung saya buang. Kalau ada sin dengan tan, langsung saya buang. Kalau sin dengan tan saya buang, jadinya apa ini? Halo? A per T2 T kuadrat min 6T per 6 oh ya, doang, Kak. 6T ya, sorry. 6T per
T pangkat T 3 cos pangkat kuadrat 3 3T. dikali 1 dikali Oh 1 iya iya iya. kan kosnya aman. Nol. Lo paham? Paham. Oke baik. T-nya kecoret jadinya? T-nya kecoret enam. jadinya? Bawahnya T kuadrat ya? Kuadrat ya. Menyatu atasnya A dikurang Hanya 6. Oh my god. 6 sama dengan min 18. Nah coba dimasukin. Kalau T-nya dimasukin ini kan bawahnya 0. Kali silang. Kalau bawahnya 0, oke boleh. Sebentar ya betul. Tapi saya pakai logika soal aja. Tapi kalau silang boleh. Kalau bawahnya 0, atasnya harus 0. Karena 0 per 0 hasilnya bukan tahingga kan? Iya. Iya, atau kamu tadi kali silang. Boleh. Selesai. Paham ya? Atau dikali silang, A-nya berapa? A-nya 6. adalah 6. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Tidak. Tadi Itu untuk Gimana? Nadia? itu kan berarti hanya Iya. untuk limit X mendekati 0 atau bisa Berapapun. mendekati tahingga juga? Berapapun. Saya minta Iya, berapapun. Berapapun. Wow. Iya, nggak harus 0. Berarti kalau misalkan bawahnya tahingga nih, berarti atasnya Iya. kita cari tahingga juga dong? Betul. Itu logika soal. Kalau bawahnya tahingga, hasilnya bilangan, tapi bilangannya bukan 0, bukan tahingga gitu ya. Misalkan hasilnya 3 lah. 1. Kalau bawahnya tahingga, atasnya harus tahingga. Atasnya harus tahingga. Karena tahingga per tahingga ada hasilnya. Itu logika soalnya. Logika soal. Tapi kalau mau main kali silang, boleh. Atasnya misalkan apa ya? P per tahingga sama dengan 3. Ya udahlah, kali silang aja. Jadinya P sama dengan kali silang. 3 dikali tahingga kan tahingga. Iya, begitu. Betul. Ya, Kalau paham? atasnya nanti P-2 gitu misalnya. Iya, Tetap betul. kan? Tetap tahingga, betul. Karena kalau P-nya bukan tahingga, nanti bilangan bagi tahingga hasilnya 0. Nol. Hasilnya 0. Ya, betul. Tidak? Ya. Oke. Ya, Nadia gimana tadi? enggak Kak, udah. Oh, sudah ya. Jadi kalau bawah tahingga, atasnya harus tahingga. Kalau logikanya nggak dapet, ya udah kali silang aja gitu. Ya, paham? Paham. Oke, baik. Kita lihat ke apa ya? Soal selanjutnya. Nah, selanjutnya saya ambil dari soal yang lain dengan karakter soal yang sama. Oke, gimana? Langsung bahas Ya, Boleh. nomor 4. Sebenarnya dengan konsep cara cepet yang tadi, ya diliatin aja juga mungkin ya bisa lah. T mendekati 0, 2 T kuadrat dikurang sin kuadrat AT per T pangkat 3 sin 8T ada hasilnya min 32 per 3. Ya, lo lanjut. Lanjutkan. Ada sin, langsung saya buang aja. Sinnya saya buang, sinnya dibuang, sinnya dibuang. Kalau sinnya dibuang, jadinya adalah 2 per T kuadrat dikurang, halo ngomong apa tuh jadinya? Kuadrat T kuadrat. A kuadrat T kuadrat, betul kan, sin kuadrat. Ngerti ini? Halo? iya ya. T pangkat 3 8T sama dengan min 32 per 3. Ya, paham ini? Oke, terus yang ini T-nya kecoret. T-nya kecoret Oh, jadi iya. berapa? Lanjutin. 2 min T-nya kecoret. Jadinya A kuadrat per 8 A kuadrat per 8T kuadrat. Oke, baik. Ini T kuadrat kali min 8. 32 per 3. Samain penyebut apa? 8T kuadrat ya. A kuadrat 16 min A kuadrat sama dengan, 4. masukin T-nya. T-nya berapa?
0. 0. Jadinya 16 min A kuadrat sama dengan 0 kali silang ya. 0. Paham? Paham. Selesai. Berapa A-nya? 16. Plus minus 4. Ya lo, paham ini? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya cara yang saya terapkan ini adalah cara yang mengabaikan jawaban. Di mana poin mengabaikannya? Karena berapapun jawabannya dikali silang tadi ya, 0 dikali dia, jadinya 0 ya. Jadi jawabannya nggak perlu dilihat sebetulnya. Lo paham maksudnya? Seolah-olah hasilnya tuh nggak penting, kan dikali 0, jadinya dia hilang gitu ya. Ya, paham ini? Oke, baik. Langsung. Oke, saya lanjut. Nah, soal selanjutnya. Dilihat soal selanjutnya. Nah, karena tadi bahas limit, jadi saya lanjutin bahas limit supaya lebih matang gitu lah. Nomor 5 itu ada limit trigonometri, lim x menuju 0, atasnya 5x dikurang tan 5x, bawahnya x pangkat 3. Tadi kan saya bilang cara cepetnya kalau ada sin dengan tan dibuang. Ini tannya kalau saya buang jadinya adalah 5x dikurang 5x per x pangkat 3. Jadinya 0 per 0. Halo? Paham jadi 0 per 0? Kan x-nya 0. 5x dikurang 5x 0. Tapi kan bawahnya x-nya 0 juga. Ternyata ketika di sini tannya dicoret, dibuang, malah nggak dapat hasilnya, gitu ya? Halo? Iya. Kesimpulannya adalah tannya belum saatnya dibuang, atau dengan kata lain nggak boleh dibuang. Di sini tannya jangan dibuang karena nggak dapat hasilnya. Halo, paham maksudnya? Oke, tannya jangan dibuang terlebih dahulu gitu ya. Kalau soal yang tadi, kenapa tadi saya langsung coret-coret aja, saya buang? Karena hanya untuk mendapatkan logika soal. Yang penting kan soal itu 0 per 0 gitu. Ternyata kalau dibuang masih 0 per 0. Nah, berarti nggak masalah yang tadi. Makanya tadi saya bilang mengabaikan hasilnya. Yang penting kalau 0 per 0 ada hasilnya, bilangan gitu. Hasilnya bukan tahingga. Gitu ya. Oke. Hasilnya bukan tahingga, bukan 0. Makanya harus 0 per 0 yang tadi gitu. Oke, baik, yang ini karena 0 per 0 soalnya juga simple, sederhana. Ya sudah, yang ini caranya saya pakai cara turunan aja. 5x turunannya apa? Halo? 5. Tan, tahu turunannya tan? Tan turunannya? Sekan kuadrat. Oke, bagus. Tan itu rumusnya turunannya sekan kuadrat dikali turunan sudutnya 5. Gitu ya? Oke, itu S sekan per berapa? Per 3x kuadrat. 3x kuadrat. Oke, betul. Nah, sampai sini kalau x-nya saya masukin lagi-lagi masih 0 per 0 ya? Halo, paham? Ya, masih 0 per 0 ini. Dan sampai sini kalau diturunin agak susah karena turunan sekan nanti jadi panjang. Makanya sebelum saya turunin, sekannya berubah dulu. Ada yang tahu rumus sekan kuadrat berubah jadi apa? Apa tuh? Asalnya dari sini. Karena kuadrat asalnya dari rumus identitas. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat berapa? 1. Oh, dibagi sin ya. 1. Semuanya dibagi cos. Semuanya dibagi cos. Dibagi cos jadinya?
Jadinya tan kuadrat dibagi cos X kuadrat ya. Tan tambah kuadrat tambah 1 ya. Sama dengan kotang sekan kuadrat sekan. dibagi cos kuadrat. Halo, paham ini? Paham. Nadia gimana Nadia? Iya kak. Dibagi cos kuadrat. Jadinya begini. Oh, ternyata sekan kuadrat berubah jadi gini ya. Halo? Tan kuadrat tambah 1, iya. Oke, baik. Jadinya 5 dikurang 5 sekan kuadrat berubah jadi 1 ditambah tan kuadrat 5x 5x karena sudutnya 5x. Betul. Per 3x kuadrat. Halo? Paham? kuadrat. Kurung artinya kali. Kalau 5-nya masuk, 5-nya kecoret ya. Halo? 5-nya kecoret. Jadinya apa? Jadinya 5 tan Min 5 5 tan kuadrat 5x. 5 tan min 5 kuadrat. Oh ya, terima kasih. Min 5 tan kuadrat per 3x kuadrat. 3x kuadrat. Selesai. Lagi-lagi saya buang tannya. Cara cepetnya kan gitu. Tannya dibuang jadinya min 5 dikali 5x per 5x 5x per 3x kuadrat 3x kuadrat. Selesai. Jawabannya min 25 125 per 3. 125 per 3. 3. Ya, halo, ada pertanyaan? Kok nggak ada jawabannya ya? Oh, ada. Ada kak? Oh iya, ada. Saya kira nggak ada. Ya, paham ini? Oke. Jadi kesimpulannya adalah limit kalau 0 per 0 turunan aja. Tapi kalau kondisinya kalau sudah sederhana, kalau kondisinya ribet jangan diturunin, diubah dulu. Contohnya ini. Sekan kuadrat kan turunannya nggak enak, makanya diubah gitu. Coba. Emangnya sekan turunannya apa? Sekan kuadrat 3x lah. Turunannya pertama turunan pangkat, pangkatnya ke depan, pangkatnya jadi 1. Turunan sekan ada yang hafal? Sekan turunannya? Sektan. Wih, bagus. Sektan, betul. Setan. Sekan tangan. Karena sudutnya 3x ya. Udah. Apalagi yang belum? Udah. Ada lagi yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Apa? 3. 3. Sip, turunan sudutnya ya. Bagus tuh kan. Turunan jadi malah panjang. Makanya sekan kuadratnya jangan diturunin, tapi diubah. Halo? Paham ini? Ya, begitu ya. Oke, baik, selanjutnya. Tapi logikanya bukan diturunin pun sama dong misalnya. Iya kan masih X itu doang. Ya, oke. Nanti kalau diturunin hasilnya pasti sama, betul. Cuma ribet aja. Oke, nomor 6 lim X menuju A itu ada sin sama tan, buang. Kita buang aja sin sama tannya. Jadinya adalah X X min A lalu Akar 3 Oh X iya, min A. akar 3 X min X min A A. bawahnya 2 kali X 2 min A kali 3 akar 3 X min A dikurang akar 3 dari min A kuadrat. akar 3 dari X min A kuadrat. Oke, baik. Bawahnya lepas. Agak ribet Oh, bisa hitungnya ya. Ya loh, paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya sampai sini turunan boleh. Jadi kalau mau turunan, kalau mau sabar-sabar ya silahkan. Soalnya bentuknya ribet banget, jadi turunannya sabar-sabar. Kalau mau pakai kreativitas, nah gini lihat. Loh kok ini sama-sama gini nih? Ada yang sama-sama gini, akar 3. Dikeluarin dulu. Ya udah supaya kompak semuanya akar 3. Ya, oke. Jadinya adalah akar 3 X min A pangkat
4. Paham gak tuh? Karena kan masuk ke dalam Oh iya. Masuk ke dalam Dalam 4. gimana? Paham jadi pangkat 4? Enggak deh. Enggak, Kak. Ya? Gimana, bingung? Oke, baik. Saya coba cara lain. X min A artinya sama aja akar 3 dari X min A pangkat 3. Nah, paham gak ini? Heeh. Nah, itu dia Iya. menyatu Iya, jadi Kak. pangkat 4. Tidak? Paham ya, jadi pangkat 4 per bawahnya Heeh. 2 akar 3 X min A dikurang akar 3 X min A kuadrat. Gitu ya? Halo? Kalau misalkan bawahnya diubah ini, Kak, jadi per akar pangkat 3 dari X min A. Nggak bisa ya. Ini ada kurang ya. Iya. Oke, selanjutnya Ini adalah kuadrat. setelah saya bentuknya sama semua, supaya enggak ribet jadinya adalah akar 3 dari berubah jadi P pangkat 3 dikali P, ini supaya enggak ribet aja, 2P min, paham ini? Min apa ngomong? Min P kuadrat P kuadrat P akar 3. kuadrat. Sip. Nah, makanya tadi pangkat 4 tuh, yang jadi PP ini. Oh, 2P min P kuadrat. Halo, paham? Ini kan kalau dimasukin 0 per 0 ini ya. 0 per 0 ya. X-nya kan A. A dikurang A 0. A kurang A 0. A kurang A 0. A kurang A 0. 0 per 0. Halo, paham? Karena 0 per 0, ya udah turunan aja. Ini kan simple banget ini. Bentuknya simple. Turunannya apa? Halo? Turunannya 4 pangkat 4 P pangkat 3 per 3 min 2P. 2 min 2P. Masukin. Kalau sudah diturunin, masukin. P-nya apa tadi? Akar ya? Masukin. Iya. X-nya kan A. A kurang A. 0. Oh, jadinya 4 kali 0 pangkat 3. 2 dikurang 2 kali 0. Halo? Paham itu? Iya. 0 Selesai. 0. Ya, ada pertanyaan? Wow. Ya, begitu. Tidak. Jadi dimisalkan supaya bentuknya jadi sederhana gitu. Karena kalau turunan yang ini agak ribet aja gitu ya. Kalau udah sama dimisalkan, turunannya kan jadi simple. Ya loh, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke, baik. Tidak. Kalau nggak ada, lihat soal selanjutnya. Nah, lagi-lagi saya masih limit, tapi memang standarnya agak beda. Standarnya agak lumayan. Nomor 7, soalnya adalah lim X menuju 0 akar 1 ditambah tan dikurang akar 1 ditambah sin bawahnya X pangkat 3. X-nya 0. Tan 0 itu 0. Ini kalau dimasukin 0 per 0 ya. Halo? Kalau sin sama tannya saya buang, ternyata masih 0 per 0. Halo? Paham nggak? Ini kalau tan sama sinnya dibuang, masih 0 per 0 ya. Iya. Malah nggak bisa ngitung apa-apa. Maksudnya adalah 1 tambah 0, 1 dikurang 1 tambah 0, 1. 1 kurang 1, 0 kan? 0 per X pangkat 3 yang tadi kayaknya ada tadi. Yang mana tadi? Nah, mirip yang ini. Kesimpulannya adalah berarti sin dengan tannya jangan dibuang. Dia harus menyatu atau berubah gitu. Jangan dibuang. Karena kalau dibuang malah nggak bisa ngitung apa-apa. Karena sisanya tinggal 1 kurang 1
per X pangkat 3. Ya otomatis langsung 0 per 0. Gimana? Halo? Paham maksudnya? Paham Kak. Berarti nggak boleh dibuang gitu. Jangan dibuang. Berarti kesimpulannya pakai rumus. Tadi kan kalau 0 per 0 saya bilang caranya pakai apa ya? Turunan. Tapi kayaknya bentuknya ribet. Ya udah saya pakai sekawan. Perkalian sekawan. Kalau akar sekawannya gimana? Halo? Akar tambah ya. Akar tambah akar ya. Tambah akar 1 Baik. sin. Akar tambah akar. Oke, jadinya adalah karena ditambah, jadinya adalah Kalau itu yang ada akarnya ini. 1 tambah Ada banyak tan dikurang 1 tambah sin. Dilihat ini akar sekawannya enggak saya tulis, langsung saya kali. Paham maksudnya? Oh, Akar kali akar, akarnya hilang. Akar kali akar, akarnya hilang. Gitu ya. Terus bawahnya iya. per Per X pangkat 3 kali kali 1 akar 1 plus tan 1 plus tan ditambah. Tambah ya, Tambah kan sin. sekawan. 1 tambah sin. Ya, lo paham? Paham. Oke. Yang atas apa yang atas? 0 Yang atas tambah apa? X tambah sin X tan X Tan sin dikurang sin ya. Satunya kan hilang. Gimana? Paham? Paham. Satunya hilang. Yang bawah adalah X pangkat 3 dikali 1 tambah 1. Kan sering saya bilang kalau statusnya perkalian nggak ngerubah soal, masukin aja. Ini kan dia nggak 0. Jadi ngapain juga dihitung-hitung, diubah-ubah, ribetin, udah langsung masukin aja. Yang nggak boleh dimasukkan yang ini, yang nggak boleh dimasukin yang ini, yang X pangkat 3. Karena kalau dimasukin jadinya 0. Halo, paham? Paham. Yang mau dihitung yang ini. Nah ini kan nggak usah dijabarin, udahlah masukin aja. Udah satu per 1 aja nggak sih 0? Ya gimana? Sudah? 0 Kak. Ini nggak boleh dibuang. Kalau begitu seolah-olah dibuang. Jadinya kalau itu dibuang, ini jadinya apa kalau dibuang? Turunin ya, bagaimana? Ya ini kalau dibuang jadinya adalah X kurang X gitu ya. 0 kan? 0 per X pangkat 3. Kan X-nya 0. Jadinya 0 per 0. Mentok. Oh, iya, Berarti iya. kesimpulannya nggak boleh dibuang gitu. Jangan dibuang yang ini. Selanjutnya caranya ada 2. Tannya boleh berubah jadi sin per cos atau turunan. Betul. Tannya jadi sin per cos atau turunan. Nah, bebas dia tuh. Sin per cos aja nih. Sin per cos atau turunan boleh gitu. Apa? Pakai sin per cos? Oke, boleh. Tan jadi apa? Sin per cos ya. Oke, langsung kan udah tahu tannya jadi sin per cos, ada pernya. Ya udahlah, saya kali cos supaya pernya hilang. Gimana? Tannya sin per cos, jadinya tinggal Sin X cos X. sin aja. Oh ya, Kan cosnya kecoret. Min. Sin X cos X. Nah iya, yang ini betul. Min sin cos per Cos 2x pangkat 3 cos x. Halo, gimana? Oke. Oke, ada sinnya keluar per 2x. Yang kanan 1 min cos x, bawahnya cos x. gimana? Oh iya deh. X-nya tinggal pangkat 2 ya. Cosnya ngeribetin. Kalau perkalian udah masukin aja. Gimana? Sudah? Sudah. Yang ini hasilnya berapa? Yang ini? Setengah. Paham setengah ya? Yang ini hasilnya 0 per 0 kan? Halo? 0 per 0, paham? Iya. Kalau 0 per 0 diapain? Turunin. Iya, turunan aja. 1 turunannya 0.
cos turunannya min sin. Ada min jadinya plus, jadinya sin. Gimana? Paham? Per 2. Yang bawah 2x. Masih Selesai. nol. Jadinya Turunin lagi. Seperempat. jangan. Kan ada sifatnya kalau sin. Koefisien. Koefisien ya. Berarti Hmm. 1/2 ya. Oh iya, kita berdua. Atau dibuang aja sinnya. Atau dibuang aja. Sudah? Selesai. 1/4. 1/4. Ya gitu. Diturunin lagi juga boleh. Hasilnya pasti sama gitu. Ya, lo ada pertanyaan? Ya. Ya, kurang jelas. Ngomong kurang jelas. Jadi kesimpulannya sin sama tan udah buang aja. Yang penting pas dihitung nggak error gitu. Nah kayak ini tadi, kalau tan sama sinnya dibuang, jadinya kan x dikurang x 0. Bawahnya x pangkat 3. Ya ini kan sama aja 0/0 ya. Kan x-nya 0. Halo, paham? Berarti nggak boleh dibuang. Begitu. Yang ini juga tadi, tan sama sinnya nggak boleh dibuang karena pas dihitung hasilnya malah 0/0. Karena nggak bisa ngitung apa-apa lagi. Mau turunan tetap 0/0. Mau pakai rumus nggak ada rumusnya karena sin sama tannya udah dibuang gitu. Makanya jangan dibuang, tapi pakai rumus dulu gitu. Ya lo paham ini? Ya begitu. Oke baik, selanjutnya. Nah ini juga soal titipan. Orangnya nggak ada Gambar ya. mana? Ya loh, gambarnya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oh iya, ini huruf O1, O2-nya fontnya warna hitam kayaknya ini, ketutupan jadinya. Jadi O1 itu O ya lingkaran ya, berarti lingkaran besar ya. Oke. Oke, O2 lingkaran kecil. Oke, baik. Oke, Oke, nomor 8. Nomor 8 langsung saya bahas. Gimana ya, bentar. Saya coba bahas ininya aja nih. Ya, oke. Lihat. Ini saya bahas O, ini O1 sama S, lalu ini P, lalu coba ini apa ini? Halo, ini apa ini? R. R, betul. Sip. Ukurannya O1S berapa? 4. O1 ke P berapa? O1 ke P. O1 ke P berapa? Sebentar Akar ini. tiga. Oke, bentar. O1 tadi T-nya yang kok nggak mana? ada T-nya? Ini gara-gara apa ya? Fontnya ini nih, fontnya ketutup. Itu warna hitam. Jadinya T-nya itu ada di sebentar. T-nya ada di sini nih. Jadi ini ada lingkaran. Lalu O1 ada yang ini gede. O, Pusat yang gede. ini P. Mana tadi? T-nya di sini, T-nya. Halo? Ah, ini T-nya di sini. T-nya di sini. Oh, ada T T-nya lagi. di sini. Oh Iya. iya. Itu kan di soal ada huruf T kan? T-nya nggak ditulis. Berarti 4. TP-nya 4. TP-nya 4 ya. Berarti OT-nya 4. OP-nya 4. OT-nya kan jari-jari 4 juga ya. Halo, paham? Paham. Berarti OP-nya 8. 8. Ya, gimana? Paham? Paham. Oke, baik. Selanjutnya adalah SP kan garis singgung. Sifat garis singgung pasti di sininya siku-siku. Tegak lurus. Ya, Oh betul. iya. Ini juga siku-siku. Berarti kesimpulannya kenapa mereka Pitagoras. ya maksud saya sebangun gitu ya. Sebangun ya. Oke, baik, boleh Oh, iya. rumus Pitagoras. Tapi saya melihat ini angkanya kok istimewa banget. Nah, saya pakai sudut ini, lihat sudut ini. 6. Apa tuh? Depan ini Dan
samping ya. Depan demi sin. Ini miring ya. Kan depan siku-siku ya. Sin demi, depan miring. Sinnya berapa tuh nilainya? 30 setengah. Oke, baik. Nilainya setengah. Berarti sudutnya 30. Karena ini 30, yang ini berapa? 30. 30 juga. Sudutnya sama ya? Halo? Paham? Iya, Oke, baik. paham. Selanjutnya adalah saya gambar P R sama Q. Ini P R lalu ini Q. Lihat lingkarannya nggak saya gambar. Iya. Tadi sudut ini berapa ini? 30. Betul, 30. Yang atas Bukannya begitu, bukannya gini. ini kan P Bukannya P R. 30 semua, Kak. 30-nya lihat Oh, aja. enggak deh. Iya, Karena kan betul, ini Kak. lurus kan? Iya. Itu ini garisnya garis baru, garis bantu ini ya. Halo? Oke, 60 terus dong. 30 juga ya. Berarti totalnya berapa? 60. Di sini kan ada pusat lingkaran. Pusat lingkaran Ya. ini ya. Oh, kalau saya tarik ke sini berapa sudutnya? SMP. Berapa tuh sudutnya? 30 ya? 20. Lebih lebih gede mana? Ini ya. Iya. Berarti Oh, berarti SMP 180. 100 Hah? 100 20. 20. 2 banding 1 ya. 1 banding 2. Halo, paham? Oh, Paham, Kak? sifat Iya. ya, Bu, ya. Ya, paham ya? Paham. Nah, Langsung. liatin segitiga ini aja nih yang saya arsir. Lingkaran yang kecil, jari-jarinya berapa? Oh, Lingkaran kecil jari-jarinya? Akar 3. Akar 3, itu di soal ada. Ah iya, akar 3. Selesai. Yang ditanya adalah Panjang tali. ini kok ada sama dengannya? Gimana sih? Panjang tali busur QR adalah itu yang Oh, ditanya tali busur. QR. Ini tanya QR. QR-nya yang ditanya. Itu malah ada. Mungkin copy paste. Yang ditanya panjang QR. Itu QR-nya 4. Saya copy paste dari TP. TP kan 4, lupa dihapus. Panjang Oh. tali busur QR adalah titik-titik gitu. Ya, sudah. Ini yang ditanya QR-nya ya. Ya, segitiga yang diarsir pakai rumus apa jadinya? Pembereng. Enggak deh. Pakai rumus Sin ya. aturan kos yang saya maksud. Pakai sin Oh, QR. boleh, pakai sin juga Oh, iya. boleh, pakai sin juga boleh. Tapi kalau sin cuma setengahnya doang, separuhnya doang ya. Halo? Kalau sin berarti ya udah lihat segitiga yang ini aja ya. Yang ini ya. Iya. Berarti ini akar 3. Ini depannya apa ya? X lah ya. Halo? Kok segitiganya yang ini? Bukan yang ini ya. Segitiganya yang ini ya. Beda ya. Iya, beda-beda. Oke, yang ini segitiganya. Berarti kalau mau pakai sin, segitiganya yang ini. Berarti akar 3 60 X, X-nya tuh yang ini. Sampai tengah doang. Halo? Paham ini? Cari X-nya gimana? Pakai sin, cos, tan. Sin ya. Berarti sin 60 sama dengan sin demi depan per miring. Miringnya akar 3. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Ya, betul. Setengah akar 3 X per akar 3. Jadi X-nya berapa? 3/2. X-nya 3/2. Selesai. Yang ditanya QR. QR-nya adalah Ditambah lagi ya. X tambah 2X. X ya. Ya, betul. 2X. Selesai. Jawabannya 3. 3. 3. Oke, baik. Seperti itu. Wow. Ya, halo. Ada pertanyaan?
tidak. Ya, itu Tidak. pertanyaannya adalah panjang QR. Itu saya copy paste lupa dihapus. Ya, paham ini ya? Paham. Oke, kurang jelas ngomong aja. Nah, ini dia. Kalau ini soal pilihan saya, artinya tadi yang ditanya soal gambar, ini saya pilih soal gambar juga sekalian. Yang ini gimana? Bahas? Paham. Oh, ini Oh, nah, soal baru ya. Bahas Soal apa barunya tadi? gimana? Bahas Bahas, atau? Kak. Hah? Bahas. Oke, baik. Em, luas, bentar. Luas itu, oke. Nomor 9. Saya gambar segitiganya aja, gambar segitiga. Oke, ini dia. Jadi O P apa ini? Q lah. Q ya. Oke, ini siku-siku. Panjang OP-nya berapa? OP-nya, halo? OP? Sebentar. Nggak usah. Titik P-nya berapa? 3,7. 3, akar 7. OP gradiennya berapa? M-nya si OP. Gradien yang melalui 2 titik. Emang rumusnya apa? Gradien melalui 2 titik? M2. Y1, Y2 iya. Y1 Y1 atau Y2 nggak masalah ya. Y2, Y1 sama aja. Y1 dikurang Y2 per X1 kurang X2. Gitu ya. Jadinya? Akar 7 per 3. Akar 7 per 3. Titik yang ini 0,0 ya. Ya lo, paham? Baik. Selanjutnya adalah berarti M-nya OP dapat. Kalau M-nya PQ, Q-nya berapa? kan tegak lurus. Kalau tegak lurus kenapa M-nya? Nah gitu. Oh, Dibalik minus 1. berubah tanda min 3 per 3 per akar 7. Ya lo, paham? Oke. Oh ya, ini saya ngerjainnya pakai apa ya? Pakai aljabar, nggak pakai geometri, nggak pakai apa namanya? Luas-luas gitu. Karena kalau pakai geometri, ini caranya nanti saya tarik ke sini nih. Ini saya tarik ke sini. Tuh. Jadi materi kesebangunan. Ya, habis lagi ya. Alamak, tanggung ya. Saya sambung lagi. Ya oke, sebentar. Nadia masih gabung ya. Ya, jadi ini caranya ada 2. Cara keduanya nanti pakai kesebangunan. Caranya adalah tarik garis ke bawah. Nah, ini saya pakai konsep aljabar aja, persamaan garis gitu. Saya pakai konsep persamaan garis. Padahal ini bisa juga ngerjainnya pakai cara geometri. Nah, perbandingan tuh gitu. Terlanjur. Tadi saya kepikiran persamaan garis tegak lurus. Ya lo, lanjut. Oke, baik ya. Jadi cara keduanya nanti pakai perbandingan aja tuh ya. Lihat, pakai rumus-rumus perbandingan. Ini saya terlanjur ya. Ya oke, lanjut ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah saya cari persamaan garis PQ. Garis PQ gimana? Halo? Garis PQ? Y min Y1 sama dengan M min apa dikali? X min X1. Ya, betul. Halo? Paham ini? Paham. Ya, oke. Kurang jelas tanya. Saya pakai rumus persamaan garis ya. Oke, lanjut.
PGS lingkaran ya kak ini? Ya, PGS lingkaran, tapi ini saya pakainya PGS yang biasa. Oke, yang biasa, yang ampuh. Oke, yang umum gitu. Berlaku untuk semua persamaan garis. Oke, selanjutnya adalah lihat garisnya itu, garisnya memotong sumbu X ya. Halo? Garisnya memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X artinya apa? X sama dengan 0. Yang memotong Y sumbu sama X dengan yang nol. 0, Y-nya yang 0. 0 min akar 7 gitu ya. Sama dengan min 3X tambah 9 per akar 7. Gimana? Paham? Paham. Akar 7-nya pindah jadi apa? Berapa? Akar 7-nya pindah jadi 7. min 7 sama dengan min 3X tambah 9. Langsung X-nya berapa? 16. 2/3. Min 2/3. Bukan. 16/3. Iya, 16/3. Ya, paham ini? Paham. Oke, berarti itu nilainya 16/3 ya. Oke, baik. 16/3. X-nya ya. Lihat gambarnya. Gambar lingkaran, Kartesiusnya. Selesai. Yang ditanyakan luas segitiga. Selesai. Jadi luas segitiganya adalah alas kali tinggi per 2 ya. 2. Alasnya berapa alasnya? 16/3 ya. Tingginya berapa? 3. Tingginya adalah berapa? 3 ya? Akar 7. Kok Tinggi oh itu kan iya. Y kan? X, Y kan? Oke, terus Per apa yang 2. belum? Per 2. Setengah aja lah. Ya, selesai. Jawabannya adalah 16 akar 7 per 6. Ya lo, gimana? Paham ini? Paham. Ya, ini saya terlanjur kepikirannya tadi malah kepikiran persamaan garis. Padahal pakai rumus geometri perbandingan aja juga bisa. Gimana? Perlu atau enggak usah? Kenapa kak? Mau Pakai nyoba ini? rumus Pakai cara perbandingan, lain? pakai rumus Pitagoras doang. Mau pakai roti terus doang. Oh, Enggak usah Gimana tuh, Kak? perbandingannya, perbandingan. Perbandingan. Ya, Oke. segitiga sikusiku. Bentar. Ini tadi ini ada ya, oke. Saya coba sebentar. Ini tadi O, ini Q, lalu ini adalah P, titiknya 3, akar 7. Dilihat ini tingginya berapa tingginya? Akar 7. Tingginya akar 7. Terus ininya berapa ininya? Lihat gambar lingkaran. Emangnya ini berapa ini? Koordinatnya X-nya 3 ya? Berarti ini adalah 3. Halo, paham 3? Iya. Oke, terus berarti ini berapa ini? 3 akar 7 berapa tuh? 7 Eh, akar s- 16. Sebentar. Saya mau pakai rumus SMP, rumus air mancur. Masih ingat nggak rumus air mancur? Oh iya. Rumus air mancur. Saya maunya dari P ini apa ya hurufnya? R. Rumus SMP PR kuadrat sama dengan apa rumusnya? OR. OR dikali R. RQ. Gitu ya? Halo? Rumus SMP? Paham? Terus jadinya PR kuadrat berapa? 7 ya? 7 sama dengan OR 3 kali RQ. 3 dikali OR RQ. Berapa RQ-nya? 7/3.
7/3. Langsung selesai. Udah gitu doang. Luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadinya setengah alasnya tuh dari O ke Q ya. 3 tambah 7/3. Iya, berarti berapa? Alasnya adalah 3 ditambah 16. 7/3 ya. Oke, dikali tingginya akar 7. Sip. Yang ini tadi 9 16/2 ya. Kok 2? 9 16. Kok beda? Benar Kak? Ini 3 ya, salah. Berapa? 16 per 6 akar ya. 7. Akar 7. Malah jauh lebih sederhana ya. Ya loh, Iya. paham ini? Ya, Paham. pakai rumus SMP. Ya, gitu. Aman. Paham ya? Oh, kurang jelas ngomong. Oke, baik, soal selanjutnya coba saya lihat tentang apa ini. Tentang barisan dan deret. Halo, nomor 10 namanya deret apa itu? Arif. Deret apa Arif ya? namanya? Deret apa? Nomor 10. Aritmatika. Geo deh. Deret geometri tak hingga. Gitu ya. A-nya berapa A-nya? A-nya berapa itu? In the morning. A log B ya. A log B ya. Iya. U1-nya maksudnya. Paham? Terus R-nya berapa R-nya? Alok B. A log B juga. Sip. Terus itu ada jumlahnya. S tak hingga rumusnya apa? Air. Air. U1 Alok per B. 1 min R ya. Sama dengan 2. Alok Karena B. kalau nulis A bentrok simbol. Jadinya A log B per Per 1 min alok B. 1 min A log B sama dengan 2. Kali silang jadinya Alok B sama dengan A log B sama dengan 2 min 2 A log B ya. 2 alok B. Ya, paham? Paham. A log B-nya menyatu jadi apa? Jadi alok B. 3 alok Jadi B. 3. Ya, jadi 3 ya. Paham jadi 3? alok B 2/3. Oke, A log B-nya 2/3. Oke, mentok yang ditanya. Yang ditanya adalah A log B Itu kita ubah. ditambah B log A pangkat 2/3. Paham? Halo? Paham. A log B-nya berapa? 1. A log B-nya 2/3. 2/3. Pangkatnya ke depan ya. Gak usah Kak. Langsung itu aja jadi belok B. Gimana? Pangkatnya bukan ke depan. Oh ya coba. 2/3 belok A kan. Iya, belok A kebalik. Kalau kebalik diapain? Belok aja. 2 1 dibalik. Dibalik ya. Oh iya, sama. Iya. 3/2. 3/2. Ya, paham? 5/3. Jadinya Gue kira begini. berapa ini jadinya? Jadinya halo? 2/3 ditambah coret tambah 1 ya. Iya. Selesai. Berapa? 5/3. 5/3. Ya, begitu. Kurang jelas ngomong. Halo, gimana ini? Paham? Paham. Ya, begitu. Pangkatnya ke depan gitu ya. Pangkatnya ke depan. Sip. Nadia gimana? Paham Kak. Oke, baik. Oke, saya coba lihat soal selanjutnya tentang tentang barisan dan deret lagi. Karena memang agak lumayan banyak. Saya fokus yang agak sering keluar aja, tapi yang bentuknya juga yang agak aneh-aneh. Oke, nomor 11. Nomor 11, clue dari saya adalah kalau ada barisan bilangan pakai hurufnya aneh, ngerjainnya pakai ciri-ciri gitu. Dia bilang kan aritmetika. Emangnya aritmetika ciri-cirinya apa? Halo? U2
2U2 U2. sama dengan U2 dikurang Minus U1 hasilnya harus sama dengan tiga inilah dia ciri-cirinya aritmetika. Ya, betul. Nanti kalau geometri ciri-cirinya U2 per U1 ya sama dengan dibagi. 3. Ya, betul. Oke, masukin datanya. U2-nya bentar. Ini U2-nya bisa menyatu ya. Iya, 2U2 Ya, sama jadinya dengan 2U2 sama dengan 3 plus U1. ya U1 tambah ya. Oke. U2-nya dikali 2. U2-nya dikali 2. Jadinya langsung 2Y kuadrat 6Y. Lihat soalnya. Paham? Halo? Paham itu? Dikali 2. Kalau kali ke atas doang ya U1. Coba fokus bentuknya itu. Itu sama aja Y tambah 1 kuadrat. Halo? Paham? Sama Paham. aja Y tambah 1 kuadrat ya. Jadi akarnya hilang. Paham akarnya hilang? Jadinya Y plus 1 ditambah U3. U3-nya Y min 1. Ya, betul. Terus 2Y kuadrat 2Y kuadrat plus 6Y 6Y min 2 sama dengan 2 sama 6Y. 2Y dikali 3. Ya, betul. 6Y. Lalu 2Y kuadrat 2Y kuadrat 2. 6Y-nya kecoret ya. sama 2Y. Terus Kuadrat 1, Y-nya plus 6. Y kuadrat 1. Ya, betul. Kalau pangkat genap pindahnya plus minus ya. Jadi Y-nya bisa 1, Y-nya bisa min 1. Selesai. Pertanyaannya adalah U2 ya. Oke, selesai. U2 ya. U2 itu Y kuadrat tambah 3Y min 1 per 1 per 3. 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang pertama. Kalau Y-nya 1 tambah 3 min 1 per 3. Berapa ini? Loh, kok begini? Apa sih? 3, 1. Kak. 1. Oh ya, 1 ya. Ada ya, saya kira nggak ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua 1 min 3 min 1 per 3. Berapa? Min 1 ya. Min 1. Sip. Oke, baik. Betul. Tadi ini yang 1, ini yang min 1. Ya, halo? Paham ini ya? 1 3 apa ya? Ya 1 3 lah ya. C ya. C. B. Bola. Oh, bola. Oke, baik. B. Oke. Ya, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada? Oke, baik. Sama ya ngerjainnya. Caranya kayak tadi ya. Halo? Caranya kayak tadi ya. Oh iya. Lewat. Jadi PR aja, jadi PR. PR. Oke. Oke, baik. Yang ini lewat. Oh, sama ya. Caranya kayak tadi. Cuma rame aja ini hurufnya. Mirip-mirip ya. Gimana yang ini? Bahas lewat. Halo? Lewat, Kak. Lewat. Oke, lewat. Yang ini? Bahas. Oke, baik, bahas. Nomor 14. Yang ditanya adalah banyak solusi. Solusi itu penyelesaian. Berarti banyak nilai X yang mungkin gitu ya. Oke, akar 2 ditambah X ditambah akar 2 dikurang X sama dengan X. Akar ya idenya sederhana lah. Kalau ada akar idenya diapain? Dikuadratkan ya. Nah, dikuadratkan jadinya akarnya hilang. Lalu tambah 2AB AB sama-sama akar, akarnya menyatu.
akarnya menyatu 2 tambah X, 2 kurang X. Enggak tuh. Tambah B 2 kuadrat akarnya hilang sama dengan X kuadrat. Ya lu gimana? Paham? Paham. Oke, selanjutnya 4 tambah oh iya, 4 X nya hilang ya. 4 tambah 2 akar 2 akar 4 min X kuadrat 4 min X kuadrat lalu sama dengan X kuadrat. sama dengan X kuadrat. Terus masih ada Kuadratin akar lagi ya. nggak? Kuadratin lagi. Tujuan kuadrat itu menghilangkan akar, tapi akarnya harus sendirian gitu. Ya, oke. Baru dikuadratin. Kuadratin jadinya. Ya. Ini kuadratin lagi. Jadinya apa? X pangkat 4 4 kali 4 min X kuadrat 4 min X kuadrat X pangkat 4 X pangkat 4 min 8X kuadrat 8X kuadrat tambah 16. 16. Pindah ke kanan. Pindah ke kanan jadinya 0 sama dengan X pangkat 4 min 4X kuadrat. min Min 4X kuadrat. 16-nya hilang ya. plus nggak sih Min. Ini kan min 4X. Min ya? Di kesana Iya. jadi 4. ini min Oke, terus ada X kuadrat, ada X pangkat 4, X kuadratnya keluar. X kuadrat min 4 ya. Kan min 4X kuadrat. Jadi kesana jadi plus kan. Ini min 8 ditambah 4. Ya, oh betul. Lalu X kuadrat, ini faktornya apa? X min 2 X plus 2 plus 2 X min 2. Selesai. X-nya cuma ada 3. Yang ini Udah. 0 min 2. Maksudnya banyaknya solusi itu gimana? Oh. Banyaknya penyelesaian. Solusi itu nilainya, penyelesaian jawabannya gitu. Kan soalnya pakai huruf X, banyaknya nilai X maksudnya ada berapa banyak yang memenuhi? Ada 3 ternyata. 3. Ya lo, gimana? Paham? Paham. Oke, jawabannya yang mana? B. Tar dulu. Jawabannya adalah yang C. Oh. Karena Kacau juga Oh, ini. C, Kak. Iya. Karena kan saya bilang dari dulu, kalau ngerjain matematika, ngerjainnya dikuadratin. Kuadratin itu teknik. Nggak semua nggak semuanya boleh dikuadratin. Pakai logika nih, lihat. Ini kan akar. Tadi saya ngelihat ini kok soalnya akar. Akar kan hasilnya pasti positif. oh, Kenapa jadi negatif? Nggak mungkin negatif. negatif mana negatifnya? Ini kan X-nya min 2. Oh. Nggak mungkin hasilnya min 2. Akar tambah akar, hasilnya nggak mungkin min. Halo? Paham nggak? Kacau juga ya. Paham. Nah, Keren. repot ini. Ya lo, paham ini ya? Paham Kak? X-nya 0. Oke, sebentar. Ini kok banyak yang error saya lihat. Banyak yang error. Kok jawabannya cuma yang D saya lihat. Ganti lagi. Oh, Jawabannya Dua. yang Oh. sama minum kalau X-nya 2 tadi. Oh, salah hitung saya. Ya, betul yang C, salah hitung. Salah hitung. Akar Ya, 2 betul. kurang tambah akar 2. Oh iya Kak. Iya, salah iya hitung akar saya. 2 tambah akar 2 emang 0 Emang no. Mana? X-nya 0. Akar iya Iya, itu dia betul maksudnya. Yang 0-nya TM juga ya? Halo? Hmm. Iya, betul. oh berarti Yang D ya? meskipun kayak gitu tetap harus kita cek ya kak ya Iya, karena kita ada cara mengkuadratkan gitu. Kan saya bilang kalau ngerjain soal dikuadrat-kuadratin itu ntar dulu ada sesuatu pasti. Karena kuadrat itu tujuannya menghilangkan akar. Siapa tahu ada bentuk yang
nggak boleh dulu sih yang saya bilang. Kayak misalkan akar akar 4 di sininya min 2. Kan kalau dikuadratin sama kan? Padahal kan nggak sama. Kenapa dikuadratin? Udah salah dikuadratin. Dikuadratin jadi sama, jadi bener. Tapi kalau nggak dikuadratin salah. Nah itu dia. Jadi kuadrat itu hanya menghilangkan akar tujuannya. Jadi kalau di kuadrat-kuadratin dicek dulu. Nah gitu saya bilang waktu itu. Ya, sudah? Paham ya? Nolnya juga saya cek akar 2 tambah akar 2 bukan 0 ya. Ya loh, paham? Ya, jadi dicek dulu. Lalu kalau 0 salahnya di mana? Liatin. Kalau min 2 logikanya tadi akar positif. Kok hasilnya min 2? Nggak mungkin. Kalau 0 kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini. Kesalahannya di sini. 2 positif, akar positif. Kalau x-nya 0 hasilnya min, nggak mungkin. Nah ini pokoknya teknik-teknik di sini dikuadratin, itu dicek, gitu ya. Ada kesalahan kemungkinan gitu. Ya lo, paham maksudnya? Kak, paham. Ya. Tapi bisa nggak sih Kak? Kayak kan kalau persamaan kuadrat kan berarti pangkat tertingginya pangkat 2. Terus dia akar-akarnya ada 2. Boleh nggak ini kayak ini kan akar pangkat 1 paling tinggi. Jadi Baik. akarnya 1 doang. Boleh nggak kayak pakai logika kayak gitu? Jangan. Dulu pernah saya bilang, jadi kalau X1 tambah X2 itu namanya jumlah akar-akar dengan mengabaikan akar-akarnya tuh dicuekin memenuhi atau enggak. Tapi di soal ini ada kata memenuhi. Jadi X-nya itu harus yang memenuhi gitu. Iya. Kalau ada X kuadrat min X tambah 3 ini diskriminannya min. Kalau diskriminannya min, error, nggak punya akar. Tapi kalau X1 tambah X2 ada nilainya, gitu ya. Dia mengabaikan X-nya memenuhi atau enggak. Pokoknya X1 tambah X2-nya ada, bisa. Tapi dia mengabaikan X-nya tuh apa gitu. Padahal kalau dikritisi X-nya adalah bilangan imajiner gitu, enggak masalah. Kan yang penting pokoknya X1 tambah X2 gitu. Tapi kalau dia bilang X yang memenuhi, enggak ada gitu. Makanya saya bilang kalau ada soal kadang-kadang pembuat soal kelupaan. Dia bilang X-nya memenuhi tapi ditanya tambah, ya harus dicek dulu gitu. Memenuhi enggak gitu. Ya, halo, gimana? Nah, jadi X di sini adalah X yang memenuhi gitu, betul. Ya, paham? Oke, baik. Yang 14 ada akar 2 dipangkatin 2. Berarti yang nomor 15 ada akar 3 ya dipangkatin 3 gitu. Caranya dipangkatin 3. Nah, ini simak UI 2016, yang tadi 2011. Beda ya. Tadi akar 2, yang ini akar 3. Tapi idenya mirip lah. Idenya apa namanya? Dipangkatin. Akarnya dihilangin gitu. 5 tahun dari ini keluarnya. Gimana, kenapa? Enggak, tadi selang 5 tahun, siapa tahu 2021 keluar lagi. Oh iya, oke. Sepakat 5. Bisa jadi, ya. Oh iya, oke. 5 tahun ya. Tapi 2000, oh ya pas 2001 ya. Ya, oke. Oke. Kebetulan soalnya habis ya. Kebetulan soalnya habis. Ya lo, gimana? Cukup? Kak, tapi mau nanya yang ini boleh nggak? Masih Yang mana ya? sempet nggak waktunya? Yang Aduh, kakak sorry, Bang. kirim tadi Oh, kakak yang kan ngasih mana? soal Yang gimana? Yang tadi tadi kertas. kakak nomor nih ke aku sama Koyer yang Oh, di iya. kertas. Iya. Masih bisa nggak Kak? Ya oke, nanti coba bentar ya nanti. Oke, bentaran nanti. Oh, oke. Ya oke, baiklah. Gimana? Nadia, cukup? Cukup Kak. Halo?
Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri. Cukup sekian. Makasih Kak. Terima kasih. Makasih, Ya, Kak. oke, baik. Ya, oke, silakan ya. Oke, Kak. Ya, ya, oke. Terima kasih, Kak. Iya. Ya, oke, baik. Cukup sekian. Terima kasih.